Sebelumnya terima kasih kepada Kak Gabrik yang memberikan penjelasan atau pelurusan penyempurnaan cerita saya tentang Betara Katong dan seterusnya. Saya memang tidak mengetahui cerita yang tentang kisah tentang Putri Campa yang sebelum menikah nggih, karena yang tergambar tidak bisa saya jelaskan, tapi ngerti Mbak Mbak, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya berterima kasih. Tapi begini, soal Ki Pujanggaan yang benar-benar katanya benar-benar dipenggal kepalanya, saya tetap bersikukuh dengan pendapat saya. Memang Ki Pujangga Anom adalah muksa. Jadi saya meyakini apa yang saya katakan benar, tidak sekedar saya mengarang cerita. Saya benar-benar melakoninya. Dan saya yakin dengan apa yang ada di pikiran saya, dan saya pelajari, dan saya cermati, yang saya telusuri melalui cara saya. Maka saat saya di Sumbernagan, Singosari Umbulan, saya wening di sana. Ritual-ritual sebelumnya banyak saya lakukan. Salah satunya adalah membersihkan hutan kecil tersebut karena banyak daun-daun kering dan sebagainya. Saya bakar, saya bersihkan. Dan saya juga menyalakan dupa di dalam pohon kepuh yang sangat besar seperti ruangan itu, di dalam pohon. Karena tidak sembarang orang boleh ke sana. Sedangkan saya bisa berada di sana karena sang juru kunci sudah mendapat petunjuk, nanti sore akan ada yang datang, kamu harus menyambutnya. Begitu kata juru kunci yang menjaga Sumbernagan. Dan ketika saya diajak mempersilahkan ritual sembahyang penghormatan ke dalam pohon kepuh, itu saya belum tahu kalau itu pohon kepuh. Saya tahu saya pohon besar sekali, besarnya serumah seperti itu. Lalu saat saya memejamkan mata sekitar setengah jam, seakan-akan tuh saya dipeluk pohon besar berwarna putih besar sekali. Dan saya tetap tenang dan saya tersiratkan sebuah kata-kata tanpa ucapan ya. Kemudian saya berjalan mundur sebagai bentuk penghormatan karena saya tidak mau memunggungi sesuatu yang saya hormati. Lalu sang juru kunci di depan pohon sudah bertanya, "Napa Mbak ingkang dados tandanya?" Saya ceritakan, terus sang juru kunci bilang, "Itu namanya pohon kepuh." Saya bertanya, "Apakah di sini ada yang muksa?" "Mbah, namanya Mbah Mat. Kula mboten saged wedharaken, Mbak. Kula mboten wonten saderenge dapat izin gitu. Nanti malam saya akan wening di sini, boleh tidak disampaikan." Lalu saya pusing, tidak usah, saya tidak ingin tanya, saya ingin mencari jawabannya sendiri. Lalu saya berendam di itu kayak kayak sendang ya, sampai tengah, sekitar jam setengah 12 saya menunggu jam 00 ya. Saat sekitar jam 12 lebih sedikit, saya masukkan kepala ke dalam air beberapa menit, paling 1 menit, nggak terlalu lama. Dan di dalam air itu saya melihat buah saya besar sekali. Saya kaget mencolot ke atas sudah, tapi saya sudah mendapat petunjuk
tidak bisa saya ceritakan. Lalu saya pergi ke satu tempat di mana ada pohon kembar di sana, dan saya melakukan apa petunjuk yang jadi kehendak hati saya. Dan di sana saya dapati beberapa warok banyak mengelilingi sekitar situ, membawa cemeti, kalau gembuyong ciri khas hitam-hitam begitu. Dan sosok seorang tua yang sangat saya kenal sewaktu saya kecil sering menemui saya. Saya belum tahu labelnya, saya tahu, tapi kakek itu adalah bos dari para warok itu. Dan kemarin setelah mengetahui cerita yang seperti kemarin itu, saya baru dapat kemarin lusa, saya kaget saat di Unggulan itu. Kenapa bapak yang saya temui waktu kecil sering menjaga saya, memperingatkan saya. Saya waktu kecil terus terang ada 2 orang kakek. Satu baju hitam-hitam pakai caping, pakai cemeti. Yang satu pakai putih, pakai sorban. Saya tidak tahu mereka siapa, seringkali menemui bapak saya, dan saya selalu diberi minum. Karena perwakis yang memberi minum saya kopi setiap hari itu ya kakek itu. Ya gak setiap hari, sering kalau datang saya disuruh minum di lepek kopi hitam. Sedangkan si kakek putih juga memberi susu kepada saya, tapi saya gak suka susu. Makanya saya lebih suka ke sosok yang hitam-hitam tersebut, karena sering saya melihat saat masih sugeng bapak saya menghubungi pakai lidi begini, Kang Mas datang gitu. Itu kakek hitam tiba-tiba muncul di situ. Saya kan sering sembunyi di bawah kursi, di bawah meja. Saya mendengarkan percakapan. Saya duduk di situ, tidak ada yang tahu. Mungkin bapak saya tahu, tapi diam saja. Nggih, makaten saya hanya meluruskan bahwa saya tetap bersikukuh bahwa Pujangga Anom moksa. Nggih, pangapunten kalau saya yang bukan keturunan seperti panjenengan agak nggih, tapi saya tidak bisa mungkin benar, tapi saya meyakininya saya seperti itu. Nggih, pangapunten. Payu.